Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang kudus, yang layak dimuliakan senantiasa. Dan gereja ini mempermuliakan Tuhan. Kita akan membawa korban pujian yang menyenangkan hatinya pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur untuk kebesarannya yang luar biasa dalam hidup kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dari hidup kami. Dan kami mau membawa korban pujian yang memuliakan nama Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami, basuh dengan darah-Mu. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Atas ibadah ini, atas gereja ini, atas jemaat-Mu semuanya, seperti di surga. Engkau dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Kita akan kembali angkat pujian ini dari awal. Mulia, 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 haleluya. Sembah Raja mulia, amin, amin. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia,
karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kabar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, ya. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, amin, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Hilala bakara labaya sakarabo. Buka kira baka kalala baka yala baralabo. Hila sakara lalabo. Irabaka yataka. Irabakirabo. Irabaya yala moya sikarabo. Hila yakor yala bakere lalabo. Burabaya sakiralaboya. Hilala ya seki. Yesus engkau kami kagumi, sebab karya terbesarmu luar biasa dalam hidup kami. Lebih dari apapun Tuhan, keselamatan yang kau berikan itu harta terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terus memuliakan Engkau oleh kekudusan-Mu dan perkenananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama berkata, amin, haleluya. Berikan senyum satu dengan yang lain, amin. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri saudara, amin. Haleluya. Dia Raja Pemenang dalam hidup kita, amin. Haleluya. Katakan, oh, amin. Oh, ya telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa, bahkan Dia beri kuasa, amin, bagi setiap kita yang mengandalkannya. Katakan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, amin, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Haleluya. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya.
Gak ada yang bisa menggagalkan Yesus. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lama-lama-lamanya. Haleluya saudara. Silakan duduk. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Yang akan meneguhkan kita kembali semakin kuat dalam Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran, kekuatan, itu segalanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Sama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Roh Kudus yang manis, kami sambut Kau di tempat ini. We thank you for your tangible presence. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang dapat kami rasakan. Kami percaya Tuhan tidak ada batasan bagi kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa Tuhan buat jemaat GBI Fatmawati dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini secara online, juga jemaat lain. Kami berdoa hadirat-Mu memenuhi tempat di mana mereka berada sekarang ini. Father, manifest yourself as spirit of wisdom and spirit of revelation. Bapa, nyatakan diri sebagai roh hikmat dan roh wahyu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami rindu di hari-hari akhir, kami menangkap isi hati-Mu, mengerti purpose, tujuan yang Kau sediakan bagi setiap kami. And we all walk in your purpose. Kami semua berjalan dalam tujuan-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom selamat pagi saudara. Kok shalomnya lemes benar, 4 bulan gak ketemu. Terima kasih Bu Siti, bisa sambil main. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, sebetulnya sudah saya khotbahkan pada bulan Januari di sini. Khotbah itu datang pada saya pada bulan Desember. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Saudara, intinya sebetulnya jauh sebelum COVID-19 itu meledak, Tuhan sudah berbicara kepada umatnya dan menyiapkan kita. Kok nggak ada amin? Saudara, 2 minggu yang lalu Singapura sudah declare mereka resesi. Indonesia diprediksi kuartal ketiga masuk resesi. Saya berdoa semua tangkap kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Ada amin? Sekali lagi saya rindu semua menangkap. Tuhan pasti memelihara anak-anaknya. Kok amin yang lemas benar? Saudara-saudara, 2 hari yang lalu saya menerima WhatsApp salah satu kawan saya di Bandung. Dia bilang, Pak, pemilik salah satu perusahaan furniture cukup besar dan terkenal, sekarang sedang dilema. Sudah 4 bulan, itu penghasilannya 0. Dan tetap harus bayar buat listrik, semua pengeluaran buat gaji. Si owner sedang berpikir untuk tutup. Tapi waktu dihitung-hitung, kalau dia tutup, PHK segala macam, semua pegawainya, jual rumah dia pun nggak cukup. Saudara-saudara, saya sering sekali dapat antara WA atau telepon, karena saya juga kebetulan juga di sekuler. Minggu yang lalu seorang kawan saya punya bengkel dekat rumah Bapak. Dia bilang, Pak, kawan-kawan saya bilang satu persatu itu berjatuhan. Nah, saya mau ajar saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Semuanya Tuhan izinkan, kenapa? Karena manusia, seluruh dunia sedang di-reset. Kok nggak ada amin? Semua lagi realign, termasuk gereja Tuhan. Ada amin? Saudara, saya rindu semua tangkap. Dunia boleh berteriak kesulitan ekonomi, tapi anak-anak Tuhan yang selaras dengan kehendak Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya dipelihara, tetapi saudara-saudara, kita akan berhasil. Yang setuju beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Salah satu pertanyaan yang saya sering juga terima adalah sampai kapan? Saya percaya Pak Temi, Yoel, mungkin ditanya juga, sampai kapan? Sampai kapan ini berjalan? Saudara, beberapa hari yang lalu saya kebetulan lagi baca Alkitab, saya baca di Bilangan 21, firman ini bicara banget. Di NLT bilangnya begini nih, Bilangan 21. Ayat 4. Then the people of Israel set out from Mount Hor, taking the road to the Red Sea, to go around the land of Edom. Bagian B-nya, but the people grew impatient with the long journey and they began to speak against God and Moses. Firman Tuhan mengatakan umat Israel mulai nggak sabar. Karena perjalanan yang panjang mulai nggak sabar. Mereka mulai berbicara melawan Tuhan dan Musa. Mereka bilang begini, why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? Kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun? They complain, mereka menggerutu. There is nothing to eat here, nothing to drink, and we hate this horrible manna. Enggak ada makanan di sini, enggak ada minuman, dan kami benci makanan mana ini, dia bilang. Mereka bilang. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan mengirim ular. Saudara-saudara, saya rindu semua tangkap. Hari-hari ini jangan kita juga ikut mengeluh. Sampai kapan? Ada amin? Jangan kita mengeluh sampai kapan Tuhan? Saya udah gak tahan Tuhan. Saudara, ketika anak-anak Tuhan mulai mengeluh, mulai gak sabar, itu menunjukkan apa? We don't have faith. Kita tidak punya iman untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Kok gak ada amin? Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik. Justru di tengah-tengah saudara-saudara pandemi COVID-19 ketika seluruh dunia berseru, susah, sulit, anak-anak Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. But we have to believe, kita harus percaya, we have to trust Him. Kok gak ada amin? Jangan menggerutu, jangan tanya sampai kapan. Mungkin saudara bilang, Pak Hari sih enak ngomong. Siapa bilang, kami juga alami yang sama saudara. Dari bulan Maret, minggu ketiga, jadwal khotbah sudah berhenti. Bisa saya berhenti, jadi saya juga alami apa yang sudah alami. Kemarin saya ngobrol sama anak rohani saya. Apa yang Bapak lakukan waktu lagi stress out? Memuji, menyembah Tuhan. Ada amin? Masalahnya gimana? Masalahnya masih ada. Tapi ketakutannya diangkat oleh Tuhan. Yang percaya berkeluhan buat Tuhan Yesus. Saudara, lalu apa yang Allah katakan kepada bangsa Israel? Allah bilang sama Musa. Bikin pol, taruh itu, bikin ular dari tembaga. Lambang karya salib Kristus. Yang melihat ke atas. Mereka disembuhkan, mereka diselamatkan. Ada amin? Artinya saudara, jangan mengeluh sampai kapan. Tetapi fokus pandanganmu kepada Yesus Kristus. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saja kita masuk ke khotbah utamanya. Yesaya 55. Ayat 1 sampai ayat 13. Kita tidak baca semua ayatnya karena waktunya terbatas. Saudara bisa catat nanti baca di rumah. Yesaya 55 ayat 1 dan ayat 2. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Kita stop dulu di sini. Perhatikan baik-baik saudara, ayat 1a itu undangan Tuhan untuk siapa? Perhatikan baik-baik.
Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Tuhan mengundang semua orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ada amin? Sekali lagi saya coba tangkap. Ini undangan Tuhan kepada orang-orang yang sedang mengalami financial problems. Hai semua orang yang haus, marilah minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang. You who don't have money. Amin. Saudara-saudara, seluruh dunia semua sedang kesulitan. Kedepannya mungkin akan lebih sulit. Singapura yang begitu kuat sudah resesi. Ingat, khotbah ini datang ke saya bulan Desember dan saya sudah khotbahkan di sini bulan Januari. Artinya apa? Tuhan sudah mempersiapkan kita anak-anak Tuhan buat apa yang akan terjadi. Ada amin? Izinkan firman Tuhan kembali bagi kita sesudah Tuhan mengundang kita yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk datang kepada Dia. Ayat 1 bisa tolong dimunculkan kembali, perhatikan baik-baik bagian B-nya. Ayat 1, bagian B-nya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Wow, kayaknya belum dapat nih saudara. Terimalah gandum tanpa uang pembeli. Artinya apa? Kita nggak beli lagi gandum. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ada amin? Artinya apa? Ayat 1 ini berbicara Tuhan mengundang semua yang sedang mengalami financial difficulties. Datang kepada Dia dan alami mujizat. Amin, dan lebih luar biasa dong. Saudara, dunia mungkin boleh berteriak resesi. Tetapi anak-anak Tuhan yang selaras dengan Tuhan, kita akan hidup dalam mujizat demi mujizat. Beri kemuliaan yang luar biasa dong saudara. Ayat 2-nya. Perhatikan baik-baik. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Stop dulu di sini. Saya baca sekali lagi, perhatikan baik-baik. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ayat 2a, ini Tuhan berbicara mengenai apa? Berhenti berusaha dengan kekuatanmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri. Hasilnya itu 0. Kok gak ada amin? Saudara-saudara ingat, Tuhan izinkan COVID-19, kenapa? Karena seluruh dunia semua sedang di-reset, di-realign. Karena manusia sudah terlalu comfortable, hidup merasa I'm okay without God. Betul enggak? Betul? Anak-anak Tuhan walaupun minggu ke gereja, hari biasa itu hidup seperti enggak ada Tuhan. Semua dengan kekuatan sendiri, saya berhasil. Saudara, Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Stop trying with your own might, with your own wisdom. Amin. Ini waktunya kita berhenti dengan kekuatan kita sendiri. Dengan hikmat kita sendiri. Yang setuju bisa katakan amin. Bagian ayat 2 bagian B nanti saya akan kupas lebih ini. Tapi saja kita buka sebentar ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara dengar baik-baik.
sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia selalu kontradiktif dengan kehendak Allah. Manusia tidak lagi selaras dan setuju dengan kehendak Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Hasilnya kita tidak bisa dengar baik-baik, fulfill, menggenapi tujuan Tuhan di bumi ini. Itu sebabnya semua lagi di reset, di realign oleh Tuhan. Ada amin? Kenapa Tuhan bilang semua yang lagi kesulitan, ekonomi datang. Alami mujizat. Berhenti berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Lalu Tuhan bilang, pikiranmu dengan pikiranku jauh bedanya. Jalan-jalanmu dengan jalan-jalanku jauh sekali bedanya, seperti langit dan bumi. Saudara, kata rancangan in Hebrew itu makasyabah. Makasyabah itu artinya imajinasi, purpose, tujuan, dan plan, rencana. Way atau jalan in Hebrew is derek. Arti dari derek dengar baik-baik. A way to live a life. Cara menjalani kehidupan. How to think, bagaimana berpikir. How to act, bagaimana bertindak. How to solve problems. Bagaimana menyelesaikan masalah. How to make decisions. Bagaimana membuat keputusan-keputusan. This is powerful. Tuhan bilang, saudara, pikiran kita, imajinasi kita, tujuan kita, rencana kita seperti langit dan bumi. Cara kita hidup, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita menyelesaikan masalah, dan cara kita mengambil keputusan itu seperti langit dan bumi. Kok enggak ada amin? Ini waktunya kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang mau itu lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saudara, saya ingin bagikan 4 hal kalau kita ingin selaras dengan kehendak Tuhan. Yesaya 55 ayat 3. Saya baca dalam Alkitab bahasa Inggris NLT, saya akan terjemahkan. Come to me with your ears wide open. Wow. Listen and you will find life. I will make an everlasting covenant with you. I will give you all the unfailing love I promise to David. Tuhan bilang begini, datang kepadaku dengan telinga yang terbuka lebar, engkau akan menemukan kehidupan. Ada amin? Aku akan membuat perjanjian abadi denganmu. Aku akan memberikan kasihku yang tidak pernah gagal, yang aku janjikan kepada Daud. Wow. Siapa yang rindu mulai selaras dengan kehendak Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang pertama catat baik-baik. Kita harus mendengar suara Tuhan. Ada amin? Saudara, selama 4 bulan PSBB, kita kan gak kemana-mana. Yang lockdown gak kemana-mana, betul? Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya kita bisa datang kepada Dia, duduk diam, mendengarkan suaranya. Kita yang terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Semuanya dihentikan supaya apa? Supaya kita belajar datang dengan telinga terbuka mendengarkan suara Dia. Tuhan bilang, if you listen, kalau kau mendengar, you will find life. Engkau akan menemukan kehidupan. Yang percaya beri keluhan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ya ke depan itu akan lebih sulit. Tetapi engkau yang mau responi Tuhan, datang dengan telinga terbuka lebar. Tuhan akan memberikan kepada engkau dan saya strategi-strategi untuk berhasil di masa-masa sulit. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan-jalan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Kok aminnya lemas benar? Berhenti berusaha dengan kekuatanmu sendiri, berhenti berusaha dengan hikmatmu sendiri. Kalau engkau tidak mau berubah,
I'm sorry to say, you will suffer. Kok nggak ada amin? So saudara bagian B-nya, I will make an everlasting covenant with you. Aku akan membuat perjanjian abadi dengan engkau. I will give you all the unfailing love I promised to David. Aku akan memberikan kepadamu kasih yang tidak pernah gagal yang aku janjikan kepada Daud. Ini janji yang luar biasa saudara. Daud yang sama orang tuanya sendiri tidak dianggap. Yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Artinya apa? Asal ada kerjaan, dijauhin sama orang tuanya. Kalau sesudah pelajari sejarah Israel, engkau akan menemukan keberhasilan, puncak keberhasilan bangsa Israel waktu dipimpin oleh Daud. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Ada amin? Saudara saya diri sebuah tangkap. Tuhan bilang janji yang Tuhan berikan kepada Daud yang membuat Daud dari gembala menjadi raja yang berkuasa dan diurapi dan berhasil. That same promise Dia berikan kepada engkau dan saya kalau saja engkau mau duduk diam, membuka telingamu lebar-lebar mendengarkan suaranya. Yang mau itu lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang kedua, ayat 6. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Yang kedua, dengar baik-baik. Cari Tuhan. Kok aminnya cuma Bapak Gembala? Ada amin? Sudah banyak orang tanya, Pak, hari-hari Bapak ngapain aja? Sederhana jawabannya. Berdoa, menguji Tuhan, menyembah Tuhan. Kok gak ada amin? Saudara-saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan kan, seek the Lord while he may be found. Cari dia selagi dia bisa ditemukan. Call upon him while he is near. Berseru kepada dia ketika dia dekat. Mencari, in Hebrew dalam bahasa aslinya adalah daras. Daras itu artinya to consult, berkonsultasi, to seek in prayer and worship. Ada amin? Call, kara, call unto, cry for help. Berseru minta tolong. Jadi saudara-saudara yang kedua, kalau engkau ingin selaras dengan kehendak Tuhan, kita harus datang mencari dia. Ada amin? Bukan hanya mencari minta pertolongan, kita perlu cari minta pertolongan. Ada amin? Tapi kita bukan hanya datang untuk mencari pertolongan dia, tapi kita datang untuk berdoa, dalam berdoa dan penyembahan. Artinya apa? Kita datang untuk berjumpa dengan dia and soak in his presence. Saya sangat diberkati hari-hari ini di YouTube, saya sering kirim ya, Yoel di grup. Sudah begitu banyak soaking worship music. Hari-hari ini makin banyak. Saya bisa berjam-jam soaking, dari jam 2 sampai jam 5 pagi. Nanti saya keluar, setelah saya breakfast segala macam, saya masuk ke ruang doa lagi, saya worship lagi, I soak in God's presence lagi. Saudara, apa yang mau engkau lakukan? Engkau mau coba cari jalan keluar sendiri? Hasilnya 0. Ada amin? Saya beritahu kalau saudara tanya Pak Hari, jadi selama 4 bulan bagaimana hidup? Tuhan pelihara kami. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Yang setuju beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau kita mau selaras dengan kehendak Tuhan. Ayat 7. Yesaya 55 ayat 7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang ketiga, siapa yang rindu selaras dengan kehendak Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita harus meninggalkan pola kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. As simple as that. Ada amin? Kita tidak akan pernah selaras dengan kehendak Tuhan selama pola hidup kita ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. That's not aligning. Kok nggak ada amin? Yang keempat, yang terakhir.
ayat 11. Ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Kita baca sama-sama, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu selaras dengan kehendak Tuhan? Yang keempat dan terakhir, kita harus percaya dan deklarasikan firman Tuhan. Ada amin? Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, kita tidak hidup dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita dengar melalui telinga kita. Yang setuju bisa katakan amin. Saudara, saya bukan mengajak saudara anggap enteng, anggap remeh corona. No. Kita tetap harus ikuti peraturan pemerintah. Protokol kesehatan kita harus jalani. Kita tidak anggap remeh. Tetapi at the same time bukan itu yang menjadi fokus kita. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Terlepas apa yang berita katakan, saudara-saudara, janji Tuhan, firman Tuhan, itu yang akan terjadi ketika engkau dan saya deklarasikan. Ada amin? Saudara-saudara, saya terus terang sedih kalau mendengar banyak anak-anak Tuhan, kalau ketemu yang dibicarakan coronanya, resesinya. Saya rindu next time we meet, yang keluar dari mulutmu adalah firman Tuhan. Ada amin? Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kembali ke Yesaya 55 ayat 2. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Tadi kita sudah bahas. Tuhan bilang berhenti dengan kekuatanmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri. Ada amin? Bagian B-nya, dengarkanlah aku, listen to me. Alkitab bahasa Inggris katakan hearken diligently. In Hebrew shama, mendengar, hear with attention, dengan perhatian. Tuhan bilang datang, dengar suara dia dengan perhatian. Ada amin? Maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kok gak ada amin? Belum dapat nih. Saudara dengar baik-baik, Tuhan bilang, dengarkanlah aku. Datang dengan telinga terbuka, dengar dengan perhatian penuh, maka kamu akan memakan yang baik. Ingat, ini undangan Tuhan ketika saudara orang-orang mengalami kesulitan ekonomi. Ada amin? Tapi Tuhan bilang datang, dengar baik-baik, engkau akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Mari katakan paling lezat. 1, 2, 3. Paling lezat. Artinya apa? Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah resesi, anak-anak Tuhan yang selaras dengan kehendak Tuhan, yang mendengar suara Tuhan dengan full attention, engkau akan mengalami mujizat dan engkau akan mengalami berkat yang kau tidak pernah alami sebelumnya. I speak life unto you, church. Ini kata firman Tuhan. Ada amin? Saya akan tutup dengan ayat 12 dan ayat 13. Setelah itu kita mau berdoa. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Ini berbicara apa? Orang-orang sekitar kita itu akan tepuk tangan melihat engkau dan saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka ikut bergembira. Kenapa? Karena kehidupan kita juga memberkati mereka. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Kok gak ada amin?
Sekali lagi, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Saudara, dengar baik-baik, ini waktunya engkau selaras dengan kehendak Tuhan, engkau akan mengalami berkat yang sudah tidak pernah engkau alami sebelumnya. Dengar baik-baik. Orang-orang sekitarmu itu akan turut bergembira, mereka akan bertepuk tangan, melihat engkau dan saya diberkati karena kita juga memberkati kehidupan mereka. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari lanjutkan. Ayat 13, saya minta waktu sedikit lagi ya. Perhatikan baik-baik. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sudah tahu, semak duri di dalam Alkitab itu melambangkan sorrow, kesedihan, hardship, kesulitan. Cypress tree, pohon sanobar. Saya nangis waktu dibukakan ini sama Roh Kudus. Cypress tree, pohon sanobar di ancient Israel, Israel kuno, itu melambangkan kesembuhan, healing, evergreen, eternal life, kehidupan yang kekal. Firman Tuhan sudah mengatakan ketika engkau responi Tuhan, selaras dengan Dia, kesedihan kita, kesusahan kita, itu digantikan dengan kesembuhan. Dengan kehidupan kekal. Tolong dimunculkan kembali ayatnya. Ayat 13, tolong dimunculkan kembali. Sebagai ganti kecubung. Briar, kecubung itu briar. Kecubung melambangkan kesulitan-kesulitan kecil tetapi yang mengganggu dan menghalangi anak-anak Tuhan untuk bisa maju. Saya itu semua tangkap. Kita perlu akui kadang-kadang dalam kehidupan kita hadapi masalah-masalah yang kecil-kecil. Tapi banyak, gak berhenti-berhenti, betul gak? Betul? Walaupun itu kecil bukan satu masalah besar, kecil-kecil tapi banyak gak berhenti-berhenti, itu akan memperlambat kau dan saya. Menghalangi kau dan saya. Ada amin? Kecubung itu berbicara mengenai itu. Myrtle tree, pohon murad, luar biasa. Adalah simbol dari recovery. Wow. Recovery dan establishment of God's promises. Kesulitan-kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini, yang tidak ada henti-hentinya, itu akan digantikan dengan pemulihan dan terjadinya janji-janji Tuhan dalam kehidupan engkau dan saya. Yang setuju beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup firman Tuhan dengan bagian akhir. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Ininya bisa, kameranya bisa diatur, saya mau turun ke bawah. Saudara, Tuhan mengundang kita semua yang sedang menghadapi resesi, menghadapi kesulitan ekonomi, untuk datang kepada Dia mengalami mujizat. Ada amin? Datang dengan telinga terbuka. Datang dengan mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Yang setuju kata amin. Maka engkau akan mengalami berkat yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Yang setuju bisa kata amin. Tuhan mengundang kau dan saya datang kepada Dia. Mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Apapun masalah pergumulanmu, Dia akan beri jalan keluar. Bahkan Dia akan berikan strategi-strategi di masa-masa sulit. Untuk menjadi orang berhasil. Unbelievers going to ask you. Ketika saudara-saudara Singapura yang begitu kuat resesi. Nanti orang-orang dunia, firman Tuhan mengatakan bertepuk tangan. Mereka kan bertanya, kok di masa sulit begini kamu begitu luar biasa. Semakin melimpah. Karena Yesus Kristus
mati di kayu salib dan bangkit kembali menebus dosa manusia. Dan bukan hanya menebus dosa manusia, dia menanggung bilur-bilurnya, bukan saja menyembuhkan, menanggung semua masalah kehidupan kau dan saya. Yang setuju bisa katakan amin. Saudara-saudara, Tuhan mau berkati engkau dan saya dengan berkat yang melimpah. Tujuannya supaya engkau dan saya memasyurkan nama Tuhan. Yang mau itu lambai katakan tinggi. Mari bangkit berdiri dengan cepat. Penolong dalam hidupku. Mari dengan iman kita nyanyikan lagu ini. Ku percaya hanya kepadamu. Kau peganganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Kekasihlah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami sudah mendengarkan pesan Tuhan buat kami hari ini. Kami tidak perlu takut dengan keadaan, situasi, masalah apapun juga. Karena kami punya kepastian. Ada jaminan Tuhan buat kami. Engkau menjamin kehidupan kami. Waktu kami mendengarkan firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, Tuhan, kami akan hidup. Kami tidak akan mengalami hal-hal yang membuat kami takut lagi. Hari ini perubahan terjadi. Pemulihan terjadi. Semua kami yang bekerja, pekerjaan kami diberkati. Usaha kami diberkati. Keluarga kami diberkati. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Baik kami tempat ini, baik di rumah di mana kami berada. Kami percaya firman Tuhan ini hidup buat kami semua. Kami punya kepastian. Kami Tuhan mulai hari ini akan membangun hubungan dengan Engkau. Hidup selaras dengan firman-Mu, selaras dengan kehendak-Mu. Kami mau terus Tuhan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk supaya lewat kehidupan kami jadi berkat buat banyak orang. Karena firman-Mu katakan dalam Yesaya 60, engkau akan terheran-heran melihat kelimpahan dari seberang laut akan datang kepadamu. Yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kami dengar, Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan sudah buka jalan. Yang bekerja di kantor akan diberkati. Mereka tidak akan turun, mereka akan naik. Mereka tidak menjadi ekor, mereka menjadi kepala. Dan berkat Tuhan tercurah buat setiap anak-anak-Mu. Hari ini kami sudah mendapatkan pesan yang luar biasa di hari ini. Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini buat kami. Untuk kami hidup, kami percaya. Dan kami percaya waktu kami perhatikan, kami lakukan firman-Mu, kami akan lihat hari esok yang penuh harapan. Karena kami punya kepastian di dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati dia. Pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati usahanya,
berkati keluarganya. Apa saja yang dia buat, Tuhan buat dia berhasil. Istimewa juga kesehatan, Tuhan juga berkati. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Sebentar kami datang kepadamu. Kami akan membawa persembahan-persembahan kami. Kuduskan semuanya. Dan waktu kami bawa persembahan kami, Tuhan, kelimpahan akan Tuhan curahkan buat kami. Tingkap-tingkap langit terbuka buat kami. Kami akan berbeda dengan orang dunia. Karena Tuhan pelihara kami dengan luar biasa. Sebentar kami akan memberi dengan sukacita. Baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Kami percaya semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Kalau ada yang lemah, kuatkan. Kalau ada yang patah semangat, berikan semangat buat mereka Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Anak-anak Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lewat kehidupan kami, akan banyak orang yang datang dan berkata, aku mau ikut engkau. Karena aku lihat Tuhan mau menyertai engkau. Dan akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara, kita nyanyikan satu lagu. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Nyanyi dengan iman, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Yesus hidup. Saya undang kita berdiri semua. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari angkat tangan saudara. Tanda saudara respon kehidupan yang Tuhan berikan buat saudara. Tuhan, engkau melihat anak-anakmu mengangkat tangan mereka. Saudara di rumah juga begitu. Engkau melihat tangan mereka terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Tanda mereka meresponi firman-Mu. Tanda hari ini mereka melihat hari esok yang penuh harapan. Hari ini Tuhan, Engkau curahkan Tuhan Yesus. Berkat rohani, berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa anak-anakmu semua dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari pengharapan kepada pengharapan, dari iman kepada iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai kita jumpa lagi. Haleluya.
kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap